Yusuf Kala dengan Surya Paloh gak kompak. Menkominfo tersangka korupsi. Anies linglung. Kemarin kita dapat breaking news ya, yakni ditetapkannya Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi proyek infrastruktur BTS 4G di Kominfo. Kasus korupsi dalam proyek ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah. Bisa dikategorikan sebagai mega korupsi dong ya. Keterlibatan Johnny G. Plate ini sudah tercium sebelumnya. Bahkan dalam sebuah berita media yang dirilis pada tanggal 31 Maret lalu, sudah disebut dugaan Johnny G. Plate minta setoran 500 juta rupiah per bulan dari proyek tersebut. Informasi ini terdapat dalam dokumen pemeriksaan kasus korupsi infrastruktur BTS Bakti yang diperoleh Tim Kop Jurnalis Investigasi atau KJI. Tim ini terdiri dari beberapa media seperti suara.com, tempo.co, tirta.id, detik.com, liputan 6 SCTV, narasi TV, dan jaring.id yang menceritakan soal setoran 500 juta rupiah per bulan ini adalah anak buah Johnny G. Plate sendiri, yakni Direktur Utama Bakti Kominfo, Ahmad Anang Latif, yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. 500 juta rupiah per bulan, serem ya. Johnny G. Plate sendiri merupakan petinggi Partai Nasdem, posisinya sebagai sekjen partai. Orang penting ini dengan sekjennya sendiri jadi tersangka. Apakah Nasdem akan bubar? Ya kan? Surya Paloh sendiri yang dulu pernah berjanji bahwa jika ada kadernya yang tersangkut kasus korupsi, maka Partai Nasdem akan dibubarkan. Janji ini diucapkan pada tahun 2015 silam. Janji lama memang suka menjara dan menjebak yang punya janji. Sama saja dengan janji-janji keperpihakan Anies Baswedan sama warga miskin di Jakarta. Bakal capresnya Nasdem ini berjanji menyediakan perbaikan ekonomi dan rumah buat warga miskin. Hasilnya, bicara soal Anies, ada beberapa persoalan yang saya kira sedang bikin Anies linglung. Ditambah dengan sekjen Nasdem yang jadi tersangka korupsi, ya ditambah linglung. Anies sudah berbulan-bulan dideklarasikan oleh Nasdem sebagai bakal capres. Sudah curi star kampanye ke berbagai daerah. Harusnya sih ada keuntungan yang didapat ya. Kayak orang lomba lari, dia yang duluan start harusnya bisa menang dong. Namun kenyataannya, nama Anies ini masih saja bertahan di urutan ketiga dalam berbagai survei elektabilitas. Bahkan jika ditelusuri perubahan data surveinya, angka elektabilitas Anies cenderung menurun ya. Dengan kenyataan ini, Anies tidak bisa berkomentar macam-macam, kecuali menyatakan dirinya sudah biasa ditempatkan di nomor 3. Kayak udah pasrah gitu ya. Atau Anies memang sudah merasa bingung dan linglung. Masalahnya, walaupun piagam koalisi sudah ditandatangani oleh ketiga partai, Nasdem, PKS, dan Demokrat, namun masih ada persoalan besar yang sangat mengganjal, yakni belum ada kepastian siapa bakal cawapres yang akan mendampingi Anies. Padahal jauh-jauh hari sebelumnya, Anies sudah memaparkan kriteria cawapresnya. Pada bulan Oktober tahun lalu, Anies sudah menyebut 3 kriteria cawapresnya, yakni ada kontribusi untuk pemenangan, bisa membantu stabilitas koalisi partai, dan membantu untuk efektivitas pemerintahan. Belakangan, pada bulan Maret tahun ini,
Kriteria itu ditambah lagi menjadi 5 dengan tambahan punya visi yang sama dengan Capres atau Anies dan mampu bekerja sebagai tim duit tunggal. Loh, bukannya kata Anies visi dan misi gak penting ya? Hahaha. Bikin kriteria sih relatif mudah ya. Yang pasti, kriteria cawapres itu diharapkan bisa menyokong Anies menemukan sosok yang cocok dengan kriteria itu. Yang susah buat Anies. Katanya sih siapa cawapresnya itu terserah Anies, tapi kenyataannya Anies makin terlihat tidak berdaya menghadapi tarik-menarik di antara partai koalisi. Sangat terlihat bagaimana Nasdem sempat menginginkan soal cawapres ini segera kelar dengan mengemukakan banyak soal buat cawapres Anies. Sampai Luhut Binsar Panjaitan pun sempat ditawari jadi cawapres Anies, yang tentu saja ditolak oleh Luhut ya. Itu cerita tahun lalu. Sementara pada tahun ini Nasdem justru berubah. Beberapa hari lalu Surya Paloh menegaskan bahwa langkah penentuan bakal cawapres masih menunggu langkah bakal capres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo dalam menentukan bakal cawapres mereka. Kalau berubah tanpa imbasih, Anies gak bakal linglung. Masalahnya, dari pihak Demokrat sangat konsisten dengan bakal cawapres usulan mereka. Siapa lagi kalau bukan AHY, Ketua Umum Partai Demokrat. Saking merasa pasti bahwa AHY bakal jadi cawapres Anies, Demokrat tidak mencantumkan nama AHY jadi caleg di pemilu tahun 2024. Ini kan barusan masa pendaftaran caleg ya. AHY itu dipatok jadi cawapres dah pokoknya. Gak bakal jadi caleg. Entah memang begitu atau memang mungkin tidak ada daerah yang bisa dijadikan basis oleh AHY buat nyalek ya. Bisa jadi. Nah, yang makin bikin Anies linglung adalah manuver AHY yang sepertinya melobi Yusuf Kala agar memberikan dukungan terhadap pengajuan AHY jadi cawapresnya Anies. Yusuf Kala sangat punya andil dalam karir politik Anies, jika juga punya kedekatan dengan para elit politik senior, termasuk Surya Paloh dan SBY. Manuver AHY mendekati JK nampaknya berhasil. Karena usai pertemuan itu, JK memberikan pernyataan di depan awak media bahwa AHY layak atau cocok jadi cawapresnya Anies. Nah, gimana nggak tambah linglung Anies ini ya? Dua elit politik senior yang selama ini mendukung karir politiknya sekarang lagi nggak kompak. Sementara koalisi yang mengusung Anies juga sebenarnya sangat rentan bubar. Kalaupun AHY mau dipilih jadi cawapres, kelebihannya apa? Elektabilitasnya rendah, pengalaman tidak ada. Gimana bisa mendukung Anies? Iya kan? Dan hari ini, dengan ditetapkannya Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate sebagai tersangka dugaan korupsi, Anies pun makin linglung. Pertama, hal ini pasti berpengaruh pada elektabilitas Nasdem dan bisa saja menular kepada Anies selaku baca pres yang diusung Nasdem. Kedua, Kejaksaan Agung sedang menelusuri aliran dana kasus korupsi Johnny G. Plate. Jika aliran dana itu mencapai partai politik, maka ada konsekuensi buruk yang bakal menimpa partai politik yang bersangkutan. Bisa terjerat kasus pidana juga ya. Bisa nggak jadi nyapres. Waduh, benar-benar bikin pusing dan linglung ya. Oke, kita lihat saja perkembangan kasusnya ya. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Nina Nur. Bagaimana menurut Anda?